Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita banyak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga banyak bersalam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan syarah Arba'in Nawawiyah kita, di mana kita telah berada pada hadis yang ke-37. Al-Imam An-Nawawi rahmatullah alaihi mengatakan, an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi ma yarwihi an rabbih tabaraka wa taala qala, sebagaimana diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha katabal hasanati was sayyiat thumma bayyana dzalik. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan atau telah menetapkan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kedua hal tersebut. Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa yang berniat untuk melakukan kebajikan lantas dia tidak sempat melakukan kebajikan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menulis niat untuk melakukan kebaikan itu sebagai satu kebajikan atau satu pahala yang sempurna. Wa in hamma biha fa amilaha katabaha Allahu 'indahu 'asyra hasanatin. Dan apabila dia memiliki niat untuk melakukan kebajikan, kemudian dia berhasil melakukan kebajikan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya dengan 10 pahala kebajikan ila 700 dhifin ila adhafin katsirah, hingga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakannya sampai dengan 700 kali lipat, sampai melewati atau lipatan-lipatan pahala yang begitu banyak. Kemudian kata Allah, wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah. Dan barang siapa yang berkeinginan untuk melakukan satu keburukan lantas dia tidak jadi melakukan keburukan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatatkan untuknya niat untuk melakukan keburukan tersebut, namun tidak jadi ia lakukan, dengan satu pahala kebajikan. Wa in hamma biha fa amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahidah. Dan apabila seseorang berkeinginan untuk melakukan perbuatan keburukan dan dia berhasil melakukan keburukan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala mencatatkan atasnya satu keburukan di sisinya. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tentu saja sebagai manusia, sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang hidup dalam kehidupan dunia ini, maka kita memiliki keyakinan sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, bahwasanya kehidupan dunia ini adalah satu-satunya kesempatan untuk melakukan berbagai macam ketaatan, amal soleh dan ibadah, serta aktivitas untuk meraup pahala yang sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita percaya dan kita yakin bahwa kehidupan dunia ini bukanlah kehidupan yang pertama dan yang terakhir untuk kita. Makanya di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safara. Nabi SAW mengatakan, tidak ada yang namanya penyakit menular dengan sendirinya kecuali atas izin Allah.
tidak ada namanya anggapan sial dengan melihat seekor burung, tidak ada namanya sistem reinkarnasi dalam kehidupan manusia, dan tidak ada namanya kesialan di dalam bulan Safar. Oleh karena itu, kita bisa menarik satu kesimpulan dari sabda Nabi SAW tersebut, bahwa tidak ada yang namanya sistem reinkarnasi dalam kehidupan kita. Ketika seseorang itu telah meninggal dunia, maka dia akan masuk dan berpindah kepada alam yang lain setelah sebelumnya dia hidup dalam kehidupan dunia, dalam alamud dunia. Lalu dia akan berpindah ke alam barzakh, yaitu di alam kubur. Entah itu dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi mereka-mereka yang beriman dan lolos dari berbagai macam ujian, fitnah dan pertanyaan yang diberikan oleh Munkar dan Nakir, ataukah mereka orang-orang munafik serta orang-orang kafir yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam alam kubur mereka. Kemudian setelah itu kita akan berpindah ke alam yang berikutnya, ke alam yang keempat. Ya, setelah sebelumnya tentu saja adalah alamul fana, kemudian alamud dunya, alamul barzakh, dan alam al-akhirah. Maka sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang percaya bahwasanya kehidupan dunia ini bukanlah kehidupan yang pertama dan yang terakhir bagi kita semua, namun di sana masih ada kehidupan yang justru jauh lebih panjang, dan kita tidak mengetahui seperti apa model kehidupan kita, entah itu di alam barzakh setelah kita meninggal dunia, ataukah di alam akhirat setelah Allah membangkitkan kita kembali dari matinya kita. Oleh karena itu, hadis Rasulullah SAW ini ingin mengajarkan kepada kita salah satu cara di antara sekian banyak cara yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya SAW ajarkan kepada umat manusia, khususnya kepada kaum muslimin, untuk bisa meraup sebanyak mungkin dan sebaik mungkin ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dengan sekedar mengamalkan amal-amal soleh, kebajikan-kebajikan, bukan. Namun ternyata di sana ada satu rahasia di mana Allah Subhanahu wa taala selain dia memandang dan melihat kepada amalan yang zahir yang dilakukan oleh seorang hamba, ternyata Allah Subhanahu wa taala juga melihat dan memandang kepada amalan yang batin, kepada niat seorang hamba, kepada keinginan seorang hamba, kepada ketulusan seorang hamba. Ketika dia melakukan amalan yang kecil dengan niat yang sangat tulus, maka boleh jadi niat itu akan membesarkan pahala daripada amalan kecil itu. Makanya dalam sebuah perkataan, rubba amalin sogirin tukabbiruhun niyah, wa rubba amalin kabirin tusogiruhun niyah. Boleh jadi ada amalan yang kecil, namun ketika diamalkan dengan niat yang tulus, dengan niat yang ikhlas tanpa pamrih, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran berlipat-lipat ganda. Kebalikannya, boleh jadi ada amalan-amalan yang sangat besar, amalan-amalan yang luar biasa. Tidak semua orang bisa melakukan amalan tersebut. Namun ketika ia diamalkan dengan niat yang tidak benar, tanpa ada keikhlasan dan ketulusan kepada Allah dan kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala, maka boleh jadi dia menjadi termasuk ke dalam satu di antara tiga golongan, tiga manusia yang akan pertama kali dijebloskan, dimasukkan ke dalam api neraka sebelum orang-orang kafir dan munafik dijebloskan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka itu? Yaitu orang-orang yang mempelajari agama Allah, orang-orang yang banyak bersedekah, berinfak, orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat, mempelajari agama Allah, berinfak, bersedekah, serta berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, semuanya adalah amalan-amalan besar di dalam agama Islam. Semuanya adalah amalan-amalan yang telah dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis Nabi SAW dengan sekian banyak dalil tentang keutamaan ketiga amalan ini. Namun ketika dia diniatkan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka para pelakunya, orang-orang yang memiliki ilmu yang dalam, memiliki keilmuan agama yang baik, namun dia niatkan untuk dikatakan sebagai seorang alim, sebagai seorang ulama, sebagai seorang mujtahid, ataukah mereka yang diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia banyak berinfak, bersedekah, namun dengan tujuan niatan agar dikatakan sebagai seorang dermawan, sebagai seorang yang penyantun dan seterusnya,
dan mereka-mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, bahkan terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, namun dengan tujuan, dengan niatan bukan karena lillahi taala dan bukan karena untuk meninggikan tali agama Allah Subhanahu wa taala. Maka semua niat-niat yang buruk tersebut kemudian merendahkan amalan-amalan yang besar itu dan justru menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum orang-orang kafir dan munafik dijobloskan oleh Allah ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Pemirsa Ruas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada hadis Ibnu Abbas. Hadis Ibnu Abbas ini radhiyallahu taala anhuma adalah hadis qudsi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan termasuk ke dalam golongan ayat-ayat Al-Qur'an. Makanya di dalam hadis ini, dalam hadis qudsi ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian datang menjelaskan apa maksud dan keinginan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan lisan beliau, dengan menggunakan ucapan dan kata-kata beliau. Olehnya itu dalam hadis qudsi ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha katabal hasanati was sayyiat." Sesungguhnya Allah, padahal yang berfirman ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun berbeda antara Al-Qur'an dengan hadis qudsi. Al-Qur'an itu makna dan lafadznya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadis qudsi itu maknanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan lafadznya berasal dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Olehnya Nabi SAW mengatakan sebagaimana diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha katabal hasanati was sayyiat tsumma bayyana dzalik." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kedua hal tersebut. Nah, di sini ada pelajaran penting bahwasanya dalam kehidupan kita ini kita hanya memiliki dua pilihan saja sebenarnya. Entah itu kita mengambil jalan kebaikan atau kita mengambil jalan keburukan. Tidak ada jalan pertengahan di sana. Tidak ada jalan pertengahan di sana. Saya mau mengambil jalan tengah antara kebaikan dan keburukan, itu tidak ada. Sama dengan kehidupan akhirat. Entah itu kita masuk ke dalam surga dan kekal selama-lamanya, ataukah kita masuk neraka, waliyadzubillah. Oleh karena itu, kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, ketika mengetahui bahwa tidak ada jalan yang ketiga, tidak ada jalan pertengahan, yang ada entah itu kita melakukan kebaikan atau kita melakukan keburukan, maka kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah senantiasa meniti jalan kebaikan itu, senantiasa meniti jalan keutamaan, pahala dan amal solih yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan syariatkan kepada umat Islam. Olehnya itu juga ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa di sana ada jalan kebaikan dan di sana juga ada jalan keburukan. Namun dalam penjelasan kebaikan dan keburukan ini, penjelasan kebajikan dan keburukan ini, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat kepada kita untuk memperbanyak amal solih kita. Nah, nanti kita lihat ya bagaimana orang-orang yang memiliki niat yang baik, niat untuk melakukan kebajikan, meskipun dia belum melakukan kebaikan itu, maka sudah dicatat satu pahala bagi dia. Sebaliknya, orang yang berniat untuk melakukan keburukan, kemaksiatan, lantas dia takut kepada Allah dan tidak jadi melakukan kemaksiatan itu, maka dicatat bagi orang tersebut satu pahala kebajikan. Nah, ini ada isyarat dari Allah SWT sebenarnya pemirsa sekalian, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala membentang jalan kebaikan dan membentang jalan keburukan serta menjelaskan sebab-sebab kebaikan itu, sebab-sebab keburukan itu, Allah juga menjelaskan balasan-balasan untuk kebaikan-kebaikan tersebut. Allah menjelaskan balasan-balasan untuk keburukan tersebut. Maka Allah memberikan isyarat kepada kita semua melalui hadis ini bahwasanya bagi kalian, setiap muslim, setiap mukmin, mereka yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka titilah jalan kebaikan itu. Kenapa? Karena tidak ada orang yang merugi tidak ada kerugian bagi orang-orang yang meniti jalan kebaikan itu. Sebaliknya, kerugian yang terbesar adalah ketika seseorang meniti jalan keburukan, jalan kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun
Secara kasat mata dalam kehidupan dunia, mungkin kita bisa melihat ada orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ternyata kehidupan dunianya jauh lebih tinggi, jauh lebih bermartabat di hadapan umat manusia dibandingkan mereka yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin ya tidak perlu bersedih karena kehidupan dunia ini bukanlah kehidupan satu-satunya bagi kita. Kehidupan dunia ini bukanlah kehidupan yang pertama dan terakhir bagi kita seperti yang tadi kita sebut di awal. Ya. Kita percaya bahwa kehidupan dunia ini adalah ladang untuk kita beramal, ladang untuk kita berbuat kebajikan. Terlepas dari bagaimana Allah SWT memberikan sekian banyak kenikmatan dunia, sekian banyak rezeki, sekian banyak kekayaan, pangkat, jabatan, popularitas dan seterusnya, maka kita tidak punya sangkut paut dengan itu semua. Tidak ada sangkut paut sama sekali dengan itu semua. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mencatatkan takdir rezeki untuk setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Ya, dan tidak ada satu hewan melata pun dalam kehidupan dunia ini melainkan sudah diberikan catatan rezeki untuk mereka. Ya, hewan melata saja dijaga oleh Allah SWT, apalagi kita sebagai makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yang telah diciptakan fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna. Oleh karena itu, tidak ada sangkut paut sebenarnya kita mau mendapatkan sekian banyak rezeki dalam kehidupan dunia, ataukah mungkin kehidupan kita seret misalnya, ataukah sedikit misalnya, atau berkurang sedikit demi sedikit dan seterusnya. Bahkan mungkin sebagian di antara kita kaum muslimin ada yang hidup di bawah garis kemiskinan misalnya. Mereka yang meminta-minta di jalan, mereka yang memulung-mulung di jalan dan seterusnya. Tidak ada persoalan dengan masalah tersebut. Kenapa? Karena yang menjadi persoalan itu adalah apakah kondisi dan keadaan kita mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Apakah kita bisa lulus dengan ujian cobaan duniawi itu ataukah tidak. Ada orang-orang yang diberikan ujian kemiskinan, melalui ujian kemiskinan itu dia berhasil lulus. Dia keluar dari kehidupan dunia ini dalam keadaan dia ridha dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa melihat, mendengarkan, menyimak sekian banyak contoh dalam persoalan ini. Ada juga orang-orang yang diberikan kekayaan oleh Allah yang melimpah ruah. Namun subhanallah, kekayaan duniawi itu tidak ternyata kekayaan yang melimpah ruah itu berhasil menjadi penyebab keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk dia, sehingga dia meninggal dunia dalam keadaan dia ridha kepada Allah dan Allah pun ridha kepadanya. Dan sekian banyak contoh orang-orang yang berhasil lulus dari ujian kekayaan, dari ujian kelebihan rezeki dalam kehidupan mereka. Kita bisa melihat, mendengarkan dan menyimak sekian banyak orang-orang yang berhasil dari ujian tersebut. Yang menjadi masalah adalah ketika Allah memberikan ujian kepada kita, ujian kemiskinan atau ujian kekayaan, lantas kemudian kita gagal melewati ujian tersebut. Itu yang menjadi masalah. Ya, itu yang menjadi masalah. Kenapa? Karena kehidupan kita ini bukanlah yang pertama dan yang terakhir. Sebaliknya, di sana masih ada kehidupan alam barzakh, di sana masih ada kehidupan alam akhirat yang tentu saja jauh lebih penting dan jauh lebih utama dan jauh lebih kekal dibandingkan dengan kehidupan dunia yang sementara ini. Pemirsa Ruas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui hadis ini kita bisa memahami betapa besar rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan catatan kebaikan dan catatan keburukan seorang hamba, ternyata catatan kebaikan itu jauh lebih mudah untuk didapatkan dibandingkan dengan catatan keburukan. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang yang memiliki niat untuk melakukan kebajikan lantas dia tidak melakukan kebajikan tersebut, maka dicatat bagi dia satu pahala kebajikan. Kemudian kalau dia berhasil melakukan kebajikan itu, maka dicatatkan bagi dia 10 pahala sampai 700 kali lipat hingga berlipat-lipat kali. Sebaliknya, ketika seseorang berniat melakukan keburukan, maka dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala,
untuk melakukan keburukan tersebut, maka rasa takutnya itu yang menghalangi dia untuk melakukan keburukan yang telah dia niatkan itu, itulah yang diganjar dengan satu pahala kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika dia berniat melakukan keburukan dan melakukan keburukan tersebut, merealisasikan keburukan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala mencatatkan satu keburukan dalam catatan dia. Maka kita bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan rasa kasih sayangnya kepada para hamba-hambanya dan rasa rahmatnya kepada seluruh hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan-kelebihan yang sangat banyak bagi umat ini melalui catatan-catatan amalan kebaikan dan catatan-catatan amalan keburukan seorang hamba. Namun tentu saja kita jangan tertipu dengan hadis qudsi ini. Ya, jangan sampai ada di antara kita yang mengatakan, sudahlah kalau begitu, ya, karena di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan yang sangat banyak bagi mereka yang memiliki niat kebaikan, apalagi ketika dia melakukannya. Begitu juga dengan orang yang memiliki niat keburukan lantas tidak jadi melakukannya, maka semuanya akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita juga tidak menganggap remeh persoalan dosa dan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena siapa di antara kita yang bisa menjamin, ya, siapa di antara kita yang bisa menjamin ketika kita berniat melakukan keburukan dan betul-betul melakukan keburukan tersebut, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala menarik ruh kita, mencabut nyawa kita pada saat yang sama, sehingga kita menutup kehidupan kita dengan su'ul khatimah, dengan berbuat dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kita tidak tertipu dengan persoalan ini. Sebaliknya, kita terus loba semangat untuk melakukan amal soleh, mendapatkan ganjaran pahala yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala, entah itu dengan niatan kita yang baik ditambah lagi dengan amalan soleh yang berhasil kita kerjakan, maka itu akan menyebabkan ganjaran pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ini juga hasun 'ala niyatis shadiqah fi fi'lil khairat. Di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan pentingnya memiliki niat, ya. Pentingnya memiliki niat yang tulus, yang benar, yang baik untuk melakukan amal soleh, kebajikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini penting. Kenapa? Karena kita tidak tahu kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk melakukan amal soleh. Yang penting kita niatkan dulu lah. Ya, yang penting kita niatkan dulu untuk melakukan amal soleh, kebajikan, ketaatan. Apakah Allah berikan taufik dan izinnya untuk melakukan amal soleh yang tadi kita sudah niatkan itu atau tidak? Maka itu persoalan yang lain lagi. Makanya di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, man mata, siapa yang meninggal dunia, walam yagzu, dan dia belum berperang atau dia tidak berperang di jalan Allah tentu saja, aw lam yuhaddits nafsahu bil ghazwi, atau dia tidak pernah meniatkan di dalam hatinya, ya, untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mata mitatan jahiliyah, maka dia termasuk ke dalam kategori orang yang meninggal seperti meninggalnya orang-orang jahiliyah. Nah, bagaimana cara kita memahami hadis ini? Apakah karena saat sekarang ini, ya, kita ambil contoh di Indonesia misalnya, di Indonesia tidak ada medan untuk jihad fisabilillah saat sekarang ini tentu saja. Ya, dalam artian tidak ada medan untuk angkat senjata untuk berjuang melawan musuh-musuh Islam, berjuang melawan orang-orang kafir. Itu tidak ada saat sekarang ini di negeri kita, di Indonesia. Ya, kita terlepas dari apa yang terjadi di belahan dunia yang lain seperti di Palestina dan sebagainya. Mereka-mereka yang memperjuangkan hak mereka untuk bisa tetap hidup, memperjuangkan tanah negeri mereka sendiri, memperjuangkan kehormatan mereka. Ini persoalan yang lain tentu saja. Namun ketika tidak ada majal, ketika tidak ada kesempatan, tidak ada momen dan tidak ada peristiwa terjadinya jihad fi sabilillah, lantas seorang muslim meninggal dunia, maka Nabi SAW mengatakan, man mata, barang siapa yang meninggal dunia, walam yagzu, dan dia belum pernah berjihad fi sabilillah,
walam yuhaddits nafsahu biha, dan dia tidak pernah meniatkan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala pada dirinya, ya, di dalam hatinya, mata mitatan jahiliyah, maka seakan-akan dia meninggal dunia seperti meninggalnya orang-orang jahiliyah. Ulama kita menjelaskan bahwa poin yang ingin kita sampaikan di sini bahwasanya persoalan niat itu, ya, walam yuhaddits nafsahu biha, dan dia belum pernah meniatkan di dalam hatinya untuk berjuang, berjihad fi sabilillah. Dalam artian ketika seorang muslim itu berada dalam kondisi yang aman, maka tidak ada kesempatan, tentu saja tidak ada majal, tidak ada arena di mana dia bisa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala melawan musuh-musuh Islam. Namun dia memiliki kewajiban untuk at-tahditsu bil ghazwi. Dia harus memiliki kewajiban untuk apa? Untuk memiliki niat di dalam hatinya bahwa ketika ada masanya, ketika ada waktunya, ada momennya, ya, Allah Subhanahu wa taala membukakan kesempatan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka saya pasti akan ikut dalam medan perjuangan tersebut. Dan ini yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang meninggal dunia dan dia belum pernah berperang di jalan Allah dan belum pernah berniat untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian ketika memang tidak ada kesempatan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita pada saat itu adalah untuk memiliki niat di dalam hati kita bahwa saya akan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala apabila memang dibukakan kesempatan untuk melakukan hal tersebut. Ya, sehingga ketika kita meninggal dunia, ketika kita mati, maka kita tidak masuk dalam kategori orang-orang yang meninggal dunia seperti meninggalnya orang-orang jahiliyah, di mana orang-orang jahiliyah itu seperti orang-orang munafik, orang-orang Yahudi yang memang sangat penakut untuk terjun di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tahu kondisi mereka yang mereka tidak memiliki keimanan yang betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu kalau mereka gagal mendapatkan kemenangan dan dia meninggal dunia dalam peperangan yang bersama Rasulullah SAW dan para sahabat, maka orang-orang munafik tersebut pasti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada kesempatan untuk kembali dalam kehidupan dunia ini. Olehnya hadis ini menjelaskan kepada kita pentingnya memiliki niat yang tulus, pentingnya memiliki niat yang baik, ya, pentingnya memiliki niat yang benar, agar supaya ketika kita memiliki niat tersebut, meskipun belum ada kesempatan untuk merealisasikan kebajikan yang sudah kita niatkan, namun paling minimal kita sudah mendapatkan satu pahala kebajikan dengan sekedar memiliki niat yang tulus untuk melakukan amal soleh. Namun kita harus berikan garis bawah di sini bahwasanya niat yang dimaksud di sini adalah keinginan kuat, tentu saja. Ya, keinginan kuat untuk melakukan amal soleh. Makanya dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan, "Faman hamma bihasanatin." Al-hammu itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan sekedar nawa. Nawa itu artinya apa? Artinya nawa itu artinya adalah berniat. Ya. Nawa artinya adalah berniat. Makanya dia diambil dari kata an-niyatu, diambil dari kata nawa yanwi, niatan. Ya, seseorang memiliki niat. Ya, seseorang berniat. Seseorang menghadirkan niat. Maka dikatakan nawa fulanun lil amali sholih. Ya, orang tersebut berniat untuk melakukan amal soleh. Namun ketika Nabi SAW mengatakan man hamma, maka ulama kita menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-hammu di sini artinya apa? Artinya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sekedar an-niyah. Kenapa? Karena al-hammu itu adalah keinginan kuat, kemauan yang sangat kuat untuk melakukan sesuatu. Itu artinya al-hammu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dijauhkan dari al-humum. Ya. Apa itu al-humum? Al-humum itu artinya adalah keinginan kuat untuk melakukan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak baik dan seterusnya. Namun kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan kita dikaruniakan
ya, al-humum untuk melakukan amal soleh, ya, humum untuk melakukan ketaatan kepada Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sekedar memiliki niatan kuat itu, maka kita mendapatkan satu pahala kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat ya, bahwa satu pahala kebajikan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat penting bagi seorang hamba, ya, sangat penting bagi seorang hamba. Kenapa? Karena meskipun memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama kita, apakah orang-orang yang memiliki dosa maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, meskipun amal solehnya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anggaplah fulan misalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dia memiliki kebajikan 60%, ya. Sedangkan keburukan yang dia lakukan dalam kehidupan dunia adalah 40%. Maka secara otomatis kebaikan dia jauh lebih banyak dibandingkan dengan keburukannya. Namun para ulama berbeda pendapat, apakah orang yang seperti ini akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala untuk dicuci terlebih dahulu, untuk dibersihkan dari 40% tersebut, ataukah dia akan masuk ke dalam surga, ya, sekaligus, atau dia tidak akan dicuci, tidak akan transit di dalam neraka Allah dan dia akan langsung masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang ada ulama yang mengatakan dia akan tetap masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, karena 40% itu tetaplah sebagai sebuah dosa. Tetaplah sebagai sebuah dosa. Maka dosa-dosa tersebut akan dicuci oleh Allah terlebih dahulu. Namun pandangan yang lebih dekat dengan kebenaran, wal ilmu indallah wallahu taala alam, bahwa orang-orang yang kebajikannya jauh lebih besar dibandingkan dengan keburukannya, maka dia tidak akan masuk ke dalam neraka Allah, sebaliknya dia langsung masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang pahala kebaikannya 60%, sedangkan dia memiliki keburukan 40%, maka dia akan langsung masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak boleh memandang remeh, ya. Kenapa? Karena boleh jadi yang 40% ini kebanyakannya adalah perbuatan kezoliman, ya, boleh jadi, ya. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW bertanya kepada sahabat, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa itu orang-orang yang bangkrut? Maka para sahabat mengatakan, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang yang bangkrut itu adalah orang-orang yang tidak memiliki perbendaraan atau tidak memiliki barang dagangan, dan tidak memiliki juga dirham, tidak memiliki modal, dan tidak memiliki barang yang bisa dia niagakan. Maka Nabi SAW mengatakan orang yang bangkrut itu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah, yaitu alladzi ya'ti yaumal qiyamah bi shalatin wa shadaqatin wa siyamin wa hajjin, dan seterusnya, yaitu orang-orang yang datang pada hari kiamat di hadapan Allah dengan ganjaran pahala yang sangat banyak, yang besar-besar, ya, dengan salatnya, dengan puasanya, dengan zakat, dengan hajinya, dan seterusnya. Lakinnahu qad syatama hadza wa daraba hadza wa latama hadza wa akhadha mala hadza wa safaka dama hadza. Tapi di saat yang sama dia juga memiliki dosa. Meskipun kebaikannya menggunung tinggi, sangat banyak, sangat besar, tapi dia memiliki dosa. Dan dosa itu mungkin boleh jadi tidak sebanyak amalan soleh yang dia lakukan. Tidak sebanyak amalan soleh yang dia lakukan. Tapi subhanallah, pertanggungjawabannya di sisi Allah SWT sangat berat tentu saja. Maka datanglah orang-orang yang pernah dia pukul, datang orang-orang yang pernah dia sakiti, datang orang-orang yang pernah ditumpahkan darahnya, datang orang-orang yang pernah dia fitnah, datang orang-orang yang pernah dia gunjing, datang orang-orang yang pernah dia adu domba, dan seterusnya, orang-orang yang pernah dia zolimi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengambil pahala-pahala tersebut dan diberikan kepada orang-orang yang pernah dia zolimi ketika selesai seluruh atau ketika habis seluruh pahala-pahala yang dia lakukan. Namun masih tersisa orang-orang yang meminta kebajikan, meminta keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka keburukan-keburukan mereka, orang-orang yang dahulu pernah dizolimi oleh fulan, oleh orang tersebut, akan ditimpakan kepada orang tersebut. Akhirnya dia dijebloskan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali kepada persoalan 1% amal soleh itu, atau satu amal soleh, catatan kebaikan itu sangat penting bagi seorang hamba dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kenapa?
Karena boleh jadi amal soleh kita ini 50-50. Nah, kalau kita mengambil keyakinan bahwa orang yang pahalanya jauh lebih banyak dibandingkan dengan keburukannya, maka dia akan langsung masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Qariyah, "Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah." Nah, ini kan ayat ini menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, siapa yang amalan kebaikannya lebih berat daripada amalan keburukannya, maka dia akan kembali ke dalam kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang amalan keburukannya lebih berat dari kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah, yaitu neraka yang menyala-nyala. Makanya ketika kita memiliki 50-50 kebaikan misalnya, atau 50% kebaikan dan 50% keburukan, maka demi Allah, satu catatan amal solih itu jauh lebih penting, ya, sangat berharga bagi seorang hamba, sangat berharga bagi seorang hamba. Ya, kenapa? Karena dengan satu pahala kebaikan itu berarti pahala kita, kebaikan kita akan naik menjadi 51%. Dan keburukan kita akan turun menjadi 49%. Dengannya kita langsung masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu kita bisa lakukan dengan mengamalkan hadis qudsi ini, dengan memiliki memiliki niatan yang kuat, kemauan yang kuat untuk melakukan amal soleh. Niatkan terlebih dahulu, ya. Niatkan terlebih dahulu. Persoalan kita bisa melakukannya, bisa mengamalkannya, merealisasikannya, dan seterusnya, maka itu persoalan belakang. Yang penting kita sudah memiliki niat dulu. Ya, sebagaimana hadis yang tadi kita sampaikan, siapa yang meninggal lalu dia belum pernah berjuang dan belum pernah memiliki niat untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, sama dengan persoalan hadis tersebut. Makanya yang paling penting adalah kita niatkan terlebih dahulu. Niatkan bahwa kita akan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Niatkan bahwa kita akan melakukan amal soleh yang banyak. Niatkan bahwa kita akan melakukan ketaatan-ketaatan yang dapat kita lakukan. Kemudian di antara pelajaran yang lainnya dari hadis ini, fi'lul hasanah ba'dal hammi biha afdalu min mujarradil ham. Ini ketika kita mau naik dari satu derajat kepada derajat kebaikan yang lebih besar, maka memiliki kemauan kuat untuk melakukan amal soleh tentu saja jauh lebih rendah dibandingkan orang yang berhasil melakukan kemauan kuat melakukan amal soleh itu. Ya. Jadi kalau dibandingkan mana yang lebih hebat antara orang yang banyak melakukan, memiliki niatan yang baik atau memiliki kemauan yang keras untuk kemauan yang besar, kemauan yang kuat untuk melakukan amal soleh, dibandingkan dengan mereka yang hanya memiliki satu niatan yang baik namun dia berhasil melakukan amal soleh tersebut, dia berhasil melakukan niatan baik tersebut. Mana yang lebih afdal antara keduanya? Tentu saja yang lebih afdal adalah mereka yang memiliki satu niatan baik, satu niatan yang kuat, dan berhasil melakukan amal soleh tersebut. Kenapa? Karena tidak sama antara orang yang sekedar memiliki niatan yang baik saja dibandingkan dengan mereka yang memiliki niatan baik plus juga berhasil melakukan amal kebajikan tersebut. Makanya dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan, Allah berfirman, siapa yang memiliki niatan kuat untuk melakukan amal soleh dan berhasil merealisasikannya, melakukan amal soleh tersebut, maka Allah catatkan bagi dia 10 kebaikan. Ya. Sama ketika kita membaca Al-Quran. Ya, sama ketika kita membaca Al-Quran. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih bahwa membaca Quran itu satu hurufnya akan diganjar 10 kebaikan. La aqulu lakum alif lam mim harf, tapi alif harf, lam harf, dan mim harf. Nabi mengatakan, saya tidak katakan alif lam mim itu adalah satu huruf. Ya, itu bukan satu huruf, itu ada 3 huruf. Alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Makanya alif lam mim itu kalau kita baca dengan benar-benar, kalau kita baca dengan baik, kalau kita tulus ikhlas dengan niatan yang benar, dengan niatan yang baik, jujur kepada Allah SWT, maka membaca alif lam mim saja itu sudah mendapatkan 30 pahala kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak sampai di situ. Ya, tidak sampai di situ. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
Allah Subhanahu wa taala akan mencatatkan kebaikan yang dilakukan itu dengan mendapatkan ganjaran 10 kebaikan pahala. Ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai dilipat gandakan hingga 700 kali lipat. Ya, sama dengan firman Allah di dalam surah Al-Baqarah, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Sama dengan ayat itu. Orang-orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, khususnya berinfak untuk keperluan jihad sesuai dengan sebab turunnya ayat tersebut, maka ganjaran pahalanya akan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Sampai 700 kali lipat. Tentu saja amalan-amalan mana saja yang akan mendapatkan lipatan ganda atau mendapatkan pahala-pahala yang banyak hingga 700 kali lipat, hingga ila adhafin katsira, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan hanya range antara 10 sampai 700, tapi ila adhafin katsira, kata Allah Subhanahu wa taala, sampai berlipat-lipat ganda. Makanya Allah katakan di dalam ayat itu, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha." Setelah Allah menjelaskan bahwa berinfak di jalan Allah itu akan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Kemudian apa kata Allah? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah SWT maha mampu untuk melipat gandakan ganjaran pahala untuk mereka. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah SWT itu maha luas rezekinya, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga maha mengetahui hamba-hambanya. Oleh karena itu kita tidak tahu, ya, apakah amalan soleh yang kita lakukan ini memang benar-benar akan mendapatkan 10 pahala, ataukah kita mendapatkan lipatan pahala menjadi 700 kali lipat, atau mungkin lebih dari 700 kali lipat. Itu kita tidak tahu, ya, itu kita tidak tahu. Dan itu semua kembali kepada sejauh mana niatan kita tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sejauh mana ittiba kita kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya orang yang niatnya tidak tulus ditambah lagi amalan soleh yang dia kerjakan tidak ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka boleh jadi ganjaran pahalanya berkurang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, mereka yang memiliki niat yang baik, memiliki niat yang tulus, ikhlas kepada Allah, plus juga dia melakukan amal soleh itu sesuai dengan contoh dari Nabi, ittiba kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan ganjaran pahala untuk amalan tersebut. Kemudian di antara pelajaran yang lainnya dari hadis ini, bahwa hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa seorang mukmin, seorang muslim hendaknya senantiasa menjaga dan memupuk rasa rojaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana tidak, pemirsa sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam hadis ini betapa maha luasnya karunia Allah Subhanahu, betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan ganjaran catatan kebajikan yang kita lakukan berlipat-lipat ganda, dan sebaliknya catatan keburukan yang kita lakukan bagi mereka yang berniat untuk melakukan keburukan dan melakukan keburukan tersebut, maka akan dicatatkan satu keburukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim, seorang mukmin hendaknya senantiasa memiliki, menjaga dan memupuk, ya, membesarkan, menumbuh besarkan perasaan rasa roja, pengharapannya kepada Allah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita beramal, atau sebelumnya kita berniat untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal untuk Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga mengharapkan ganjaran pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya sebutkan tadi, meskipun kita tidak mengetahui berapa ganjaran pahala yang kita dapatkan dari Allah untuk setiap amal soleh yang kita lakukan, kita tidak tahu itu. Namun dengan rasa roja yang kita miliki, dengan pengharapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yakin dan percaya bahwa Allah pasti akan memberikan ganjaran yang terbesar untuk amalan yang kita lakukan.
Dengan pengharapan tersebut, dengan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatatkan sebagaimana yang kita persangkakan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadisnya di dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi falyadhunna 'abdi masya. Sesungguhnya saya sesuai dengan persangkaan seorang hamba kepadaku, maka hendaknya setiap hamba mempersangkakan kepadaku sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kemudian di antara pelajaran yang lainnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Dia mengetahui apapun yang nampak dan yang tidak nampak. Dia mengetahui apa yang lahir dari kita dan apa yang tersembunyi dari kita. Dari mana kita ambil pelajaran itu? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang betul-betul memiliki keinginan dan kemauan kuat melakukan amal soleh, dan siapa di antara mereka yang betul-betul memiliki keinginan dan kemauan kuat untuk melakukan amal keburukan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Dia mengetahui seekor semut berwarna hitam yang berjalan di atas batu yang berwarna hitam di dalam kegelapan malam yang sangat gelap. Allah Subhanahu wa taala mengetahui itu semua. Tidak ada sesuatu pun dari tumbuh-tumbuhan, bahkan dari dedaunan yang jatuh dari pohonnya, melainkan diketahui dan ada ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan janin, seorang wanita yang hamil yang berada di dalam kegelapan, 3 lapis kegelapan di dalam perut seorang wanita, itu tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa model pertumbuhan janin tersebut, bagaimana apa saja yang dia butuhkan, apa saja yang diperlukan oleh janin tersebut, tidak ada yang mengetahuinya dan tidak ada yang campur tangan di dalamnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan kepercayaan dan keyakinan ini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, mudah-mudahan membantu kita untuk bisa fokus, ya, melakukan amal soleh, meniatkan amal soleh dan melakukan amal soleh yang kita sudah niatkan itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa saya sudah memiliki niat, kemauan kuat untuk melakukan amal soleh, dan itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita tahu bahwa Allah itu Maha mengetahui, maka akan tenang kehidupan seorang mukmin. Kenapa? Karena ada zat yang senantiasa mengawasi dia, ada zat yang senantiasa mengetahui dan melihat tindak tanduk, perbuatan, perkataan, bahkan apa-apa yang batin di dalam dirinya, semuanya tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terakhir, bahwasanya hadis ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa memupuk dan menjaga rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus rasa takut kita untuk melakukan perbuatan keburukan. Karenanya dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan, faman hamma bisayyi'atin, barang siapa yang berkeinginan kuat untuk melakukan keburukan, falam ya'malha, kemudian dia tidak jadi melakukan keburukan tersebut, kemaksiatan tersebut, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, Allah catatkan bagi dia satu pahala yang sempurna. Ya. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa yang dimaksud dengan orang yang tidak jadi mengamalkan niatan, keinginan kuat untuk melakukan keburukan itu, kemudian dicatatkan bagi dia satu pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud adalah ketika dia telah berniat, berkeinginan kuat, saya sangat ingin melakukan kemaksiatan ini. Lantas ketika datang momennya, datang saatnya, ada kesempatan untuk dia melakukan amal soleh, untuk melakukan keburukan tersebut, untuk melakukan kemaksiatan tersebut, dia ingat kepada Allah. Ya, dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia urungkan niatan buruk itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengganjar perbuatan orang tersebut dengan satu pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kemaksiatan itu berhasil dihindarkan, berhasil dijauhi disebabkan karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya, mari kita memupuk dengan sebaik-baiknya dua rasa
rasa pengagungan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah roja kita, pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa walaupun ketika kita memiliki niat untuk melakukan keburukan dan kita berhasil melakukan keburukan itu, melakukan kemaksiatan tersebut, lantas kita mau kemana coba? Ya, kita mau kemana? Apakah kita akan hidup selama-lamanya dalam kehidupan dunia ini, walaupun kita hidup 1000 tahun, walaupun kita hidup 4000 tahun, atau kita hidup 10.000 tahun, ujung-ujungnya kita akan meninggal dunia dan kita akan kembali kepada Allah SWT. Orang yang paling sombong, orang yang paling congkak, orang yang paling angkuh, ya, dalam kehidupan dunia ini yang telah berlalu dari masa-masa umat terdahulu adalah Fir'aun laknatullah alaihi. Ya, dengan kekayaan, kerajaan, kehebatan, pasukan yang dia miliki, ternyata dia pun juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pun juga meninggal dunia. Dia pun juga dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kekayaan, dengan kekuasaan, dengan kerajaan yang dia miliki, Haman, ya, dengan kecerdasan yang sangat luar biasa yang dia miliki, dengan kemampuannya, dengan intelektual yang dia miliki, ternyata ketika dia kafir kepada Allah, dia juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qarun, orang yang paling kaya, ya, wa inna mafatihahu latanu bil usbati. Kunci-kunci kerajaan, kekayaan Qarun itu harus diangkat oleh beberapa orang anak muda. Itu kuncinya saja, belum kekayaan yang dimiliki oleh Qarun yang Allah SWT karuniakan kepada dia. Justru dia kafir kepada Allah SWT. Ternyata dia mati juga. Dia mati juga. Lantas kita yang datang belakangan ini tidak mau mengambil ibrah dari pelajaran-pelajaran tersebut, tidak mau mengambil ibrah dari kisah-kisah tersebut. Ya. Oleh karena itu, mari memupuk dua rasa pengagungan ini kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala melalui niatan baik kita, melalui amal soleh kita. Mudah-mudahan kita diberikan ganjaran pahala terbaik di sisi Allah dan terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita mari menjaga rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memupuk rasa takut tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari niatan-niatan buruk, dari kemauan-kemauan buruk, dan dari perbuatan keburukan dan kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya, khususnya kepada kami secara pribadi. Kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.